wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ramibuji, Bapak Sidik Heri Santo. Yang kami hormati Dewan Guru SMP Negeri 2 Ramibuji. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga bisa melaksanakan tugas dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam dari zaman jahiliyah menjadi alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini siang ini kita akan mengadakan kegiatan mengaktifkan komunitas belajar kita, komunitas belajar pagar besi di lingkungan SMP di 2 Ramibuji. Maka pada pertemuan hari ini susunan acaranya adalah pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga menutup. Agar mendapatkan ridho dari Allah SWT, marilah pertemuan siang ini kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kesempatan sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sidik Heri Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bermujaah dalam rangka untuk kegiatan komunitas belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan arahan terkait dengan komunitas belajar ini dengan judul arahan itu yaitu optimalisasi komunitas belajar menuju peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah komunitas belajar kita ini namanya keren. Yeay. Logonya juga keren. Logonya keren. Ya, yang buat keren. Yeay. Sebat keren. Jadi tentunya judul walaupun ini namanya ini walaupun singkatannya apa Bu? Pembelajaran guru SMPN 2 Ramibuji bergerak dan berinovasi. Tapi filosofinya juga cocok ya. Agar besi berarti kokoh, ya, kemudian tahan, banting. Berarti kan seperti itu filosofinya. Ya, harapannya filosofi itu bisa kita terapkan dalam sehari-hari pelaksanaan kita sebagai komunitas belajar. Itu komunitas belajar yang kokoh, bulat, dan banting dalam rangka mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit mereview pemahaman kita ya, supaya betul-betul kita berada di forum ini jelas maksud dan tujuannya. Nah, apa itu komunitas belajar? Jadi yang jelas istilah ini baru muncul setelah masa kurikulum Merdeka.
nggak tahu lagi nanti 2-3 bulan lagi apakah masih muncul atau enggak, Mungkin. tergantung. Secara pengertian berdasarkan literatur yang ada, jadi komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Dari definisi ini nampaknya cukup berat, ya, cukup berat. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan komunitas belajar. Kalau kemarin kita sepakat kumpul tiap minggu sekali, nampaknya belum memenuhi pengertian ini. Jadi dari pengertian ini nampaknya kita harus mereview ulang, menata ulang komunitas kita ini sehingga betul-betul menjadi komunitas belajar yang kredibel. Ya. Pertama, kalau dari pengertian ini ya, sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi ini isinya bukan hanya pendidik, bukan hanya guru, tapi juga tenaga kependidikan. EU otomatis. Ini wajib hadir di sini, ya. Karena nampaknya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini harus kolaborasi dalam menangani pendidikan untuk menuju pada kualitas. Kalau pendidiknya bagus, tenaga kependidikannya nggak support, tentunya juga akan bermasalah. Apalagi sebaliknya, tenaga pendidikannya bagus, gurunya nggak bagus, tambah. Nah, jadi harus dua-duanya bagus, support, saling mendukung. Maka di sini muncul kolaborasi, kerjasama bersama-sama dan berkolaborasi. Ya, artinya satu dan lain saling menguatkan. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau kita sekedar ngajar, kemudian data-data siswa itu nggak jelas, nggak diinventaris oleh tenaga kependidikan, di buku induknya nggak jelas dan sebagainya, otomatis ke depan ya itu akan bermasalah. Ya. Di satu sisi data-data anak didik itu kalau diinventaris dengan baik, ya mungkin akan memudahkan. Contohnya misalnya nilai-nilai rapor terdahulu, ini kan ada di buku induk juga ada. Ya, kemudian di penyimpanan raportnya baik. Ya, itu kan kewenangan tenaga pendidikan, itu bisa ditata baik. Ketika Bapak Ibu guru ingin lihat nilai sebelumnya, itu akan mudah dan tentunya akan menjadi dasar untuk perbaikan berikutnya. Jadi itu sekelumit kolaborasinya bisa jadi seperti itu. Jadi artinya penting bagi tenaga kependidikan ataupun tenaga pendidik ini untuk ikut bersama-sama dalam komunitas belajar. Jadi jangan merasa saya bukan guru, nah ini punya fungsi sama. Termasuk mohon maaf misalnya tenaga kependidikan yang ditugaskan di kantin pun juga menunjang ini. Tenaga kependidikan yang ada di depan juga menunjang. Kalau misalnya pas lagi guru-gurunya ngajar, anaknya ngeliput terus colun mau lupa pagar hilang, kan nggak sukses pendidikannya. Nah, ini tenaga kependidikan bagian keamanan menjadi penting untuk mengamati itu. Ketika anaknya lagi belajar enak-enak, anaknya ngeliput masuk ke kantin, kemudian minum makan, kantinnya nggak respon, tenaga kantinnya nggak respon, anak dibiarkan aja, otomatis akan menghalangi kesuksesan belajarnya.
Nah, disinilah perlu kolaborasi, saling mendukung, saling menguatkan sehingga pembelajaran bisa efektif. Ya, jadi sekali lagi penting ya, apalagi tenaga pendidikan yang ngurusi uang, ngurusi keuangan itu jauh sangat penting ya, karena tanpa di manage, tanpa disupport dengan keuangan dengan bos ya otomatis ya akan bermasalah. Apalagi kalau keuangannya bermasalah dan dipanggil APK gitu. Semua tenaga pendidikan ataupun pendidik semuanya bingung, otomatis belajarnya enggak maksimal, kacau. Nah, jadi sekali lagi itu pentingnya kolaborasi antara tenaga pendidikan dan tenaga pendidik. Tujuannya jelas. Nah, jadi tujuan jelas ini pada intinya Ombel ini ya, komunitas belajar ini satu tujuan yaitu memaksimalkan ya prestasi belajar siswa. Ya, memaksimalkan prestasi belajar siswa. Tujuannya jelas, terukur. Ya, prestasi belajar otomatis terukurnya ya lewat rapot itu ya. Nah, selama ini barangkali kita masih kenyamanan, barangkali ya, kenyamanan dengan cara kita mengajar dan sebagainya, ujung-ujungnya rapotnya baik. Nah, walaupun mungkin satu sisi ada yang ideal, kok ini merasa nyaman dia, karena tinggal saya tugas dikasih nilai baik. Nah, itu sebetulnya memang tuntutannya sebetulnya sama, nilai baik tapi jujur. Maksudnya jujur itu bukan ngaji, ngarang biji. Jadi artinya tetap tuntutannya nilainya baik anak itu, sukses, tapi diperoleh dengan cara pengajaran yang optimal. Artinya kalau nilainya aslinya masih jelek, kemudian tetap dituntut baik, itu pelanggarnya cuma satu. Nilai baiknya nggak melanggar, tapi ngajarnya yang melanggar, ngajarnya masih kurang baik. Ini yang ngajarnya yang melanggar. Berarti seharusnya ngajarnya harus ditingkatkan sehingga nilainya baik, itu berarti sukses dua-duanya. Kalau ngajarnya baik, terus nilainya jelek, ini juga kurang satu. Seharusnya kalau ngajarnya baik, imbasnya ke prestasinya juga baik. Kalau ngajarnya baik, prestasinya belum, ini juga tentunya belum optimal, belum tepat sasaran. Mungkin ada kendala-kendala tertentu. Dan sebagai contoh, mungkin sedikit pengalaman, saya beberapa kali menggunakan model-model pembelajaran itu. Ini kebetulan saya pakai dulu, ada penelitian tindakan kelas ya, sampai riset atau tindakan kelas, penelitian tindakan kelas itu saya pakai. Saya rata-rata di aktivitas belajarnya, di model-model belajar yang saya pakai itu aktivitas belajarnya maksimal. Ini jujur ya, dari hasil penelitian ya. Jadi ada guru, ada siswa yang sudah saya amati memberikan penilaian dengan standar ukuran tertentu, itu aktivitasnya signifikan meningkat, tapi hasil belajarnya nggak semuanya bisa signifikan. Nah, setelah diteliti, dianalisa, rata-rata anak terjebak dalam senang beraktivitas belajarnya, tapi dia tidak bisa masuk, ilmunya nggak masuk, sehingga ketika dites ternyata hasilnya belum maksimal. Nah, ini berarti masih belum sempurna. Berarti seharusnya aktivitas belajar bagus, ilmunya juga masuk, sehingga ketika dites hasilnya juga bagus. Itu idealnya seperti itu. Nah, jadi itu idealnya. Jadi aktivitasnya meningkat, pemahamannya juga meningkat, sehingga dites hasilnya juga meningkat. Itu idealnya seperti itu. Nah, monggo kalau itu idealnya itu berarti kita bisa lihat apa yang terjadi pada kita, aktivitasnya bagaimana. Nah, indikasi gampang, indikasi aktivitas nggak sukses itu diajar arah yang tamtu. Izin Pak, kamar mandi. Misalnya izin Pak ke sana, izin lah. Nah, itu berarti aktivitasnya nggak jalan dengan baik itu. Ini anak harus bosan duluan. Nah, aktivitasnya bagus, maksud saya belajar yang menarik, anak yang mau keluar.
keluar emak, dia akan nyaman di dalam, bahkan sampai empat bisa diumpet juga. Kira-kira emak keluar, nah itu baru aktivitasnya sukses. Itu pun belum tentu hasilnya bisa sukses karena anak terjebak nih. Nah, itu diantaranya solusinya ya memang menyimpulkannya, membuat kesimpulan itu harus betul-betul jelas dan tertangkap, tercatat oleh siswa. Jadi ketika sudah ada kegiatan model-model belajar atau yang lain, kemudian muncul kesimpulan dan tercatat oleh siswa, nanti kasih waktu untuk belajar, tes, insya Allah bisa sukses dua-duanya. Ini salah satu gambaran rangkaian upaya kita dalam meningkatkan hasil belajar ini. Jadi kualitas belajaran oke, sehingga berdampak pada hasil belajar. Ini. Jadi Bapak Ibu, kita buat kompel ini arahnya ke situ. Pesertanya didik dan tenaga pendidikannya bersama-sama berkolaborasi memecahkan berbagai masalah, merancang berbagai model-model pembelajaran yang menarik, kemudian diterapkan, dievaluasi, kemudian dari sediakan aktivitasnya belajar meningkat, kemudian prestasinya, hasil belajarnya meningkat. Jadi arahnya ke situ ya. Nah, kita bisa evaluasi apa yang kita lakukan. Jika masih kurang, ya itu bisa kita benahi dengan patokan itu. Bapak yang saya hormati, 3 ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Jadi memang komunitas belajar ini goalnya, arahnya itu orientasinya pada pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar. Pembudayaan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, ini kolaborasi itu bisa nanti antar guru mapel, jadi mapel yang sama antar guru kolaborasi, nanti antar guru mapel yang berbeda, antar guru dengan tenaga pendidikan, kolaborasi berbentuk. Kemudian berorientasi pada hasil. Nah, jadi ada hasil. Hasil itu ada 2 paling enggak, aktivitas belajarnya. Aktivitas belajar berarti semangat belajarnya dan hasil belajarnya atau prestasi belajarnya. Makanya kalau penelitian-penelitian itu biasanya kalau dulu-dulu, sekarang ada ini ya, penelitian dengan kelas ya, nggak dituntut itu ya. Itu enaknya sekarang diantaranya itu. Karena kalau diambil data ya, kalau dulu ada namanya penelitian dalam kelas syarat naik pangkat, itu bisa dikatakan mungkin 90% ya. Jadi yang 10% aja yang betul-betul melakukan penelitian. Dan betul-betul melakukan penelitian itu melakukan penelitian kemudian diuji di forum MGMP dengan berbagai pertanyaan yang terbuka. Ada yang seperti itu pun belum betul-betul menguasai. Nah, jadi artinya kalau kita lihat memang pendidik kita harus memang perlu kompel ini terus belajar. Jadi ketika ada penelitian itu ketemu ya, seperti yang saya lakukan, ketemu kelemahan di sini, menaikkan anak di sini, ketemu celah-celahnya bisa ketemu. Tapi ketika nggak melakukan penelitian hanya dipandang dari jauh itu ya nggak ketemu, nggak detail. Nah itu barangkali nanti mungkin suatu saat kita munculkan, atau nanti kalau ada perubahan kurikulum yang mensupport itu ya kita munculkan. Tujuan dan manfaat komunitas belajar saya kira sudah jelas ya. Menjadi wadah dalam perbaikan inovasi pembelajaran dan pengembangan program berbeda pada murid dalam bentuk berkolaborasi wali sekolah, ujian pendidikan dan memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang mungkin ada tambahan di sini, mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin belum berorientasi ke situ, orientasinya baru lebih banyak pada aktivitas belajar dan hasil belajar.
Nah, di sini ada tambahan mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini kebetulan kalau pengalaman saya waktu saya CKS, saya ngambil tema ini, mewujudkan profil pelajar Pancasila, tapi waktu itu saya menggunakan sarana ESQ. Jadi belajar ESQ menuju pada profil pelajar Pancasila. Jadi tidak mempelajari pembelajaran di kelas, tapi pelatihan ESQ. Sehingga nanti bisa dikolaborasikan itu. Jadi yang ada tambahan. Jadi selain aktivitas, hasil, juga karakter. Nah, ini lebih sulit lagi artinya. Karena target kita lebih sulit lagi, tidak hanya aktivitas, tidak hanya hasil, tapi juga karakter. Bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Ini kan mungkin bisa evaluasi diri kita masing-masing. Selama ini pembelajaran kita ini aktivitasnya sudah menguatkan ya. Aktivitas siswa sudah betul-betul seneng nggak? Itu masih ya. Nanti belum hasilnya. Kalau dari kita seneng tuh hasilnya juga benar-benar. Artinya rapot kita rapot asli, nilai kita nilai asli atau nilai patrolan. Itu juga menjadi ukuran. Lalu nanti perilaku anak-anak kita, perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau tidak. Jadi berat sebetulnya. Kalau target kita ini berat sekali. Manfaat Kombel, meningkatkan kompetensi anggota. Nah, jadi dari dialog minimal seperti ini, ketika ada wacana seperti ini, paling nggak kita bisa mengevaluasi diri. Oh, berarti saya kurang gini. Nah, itu otomatis akan terus mendorong kita untuk belajar. Memfasilitasi interaksi. Ya, kalau seperti ini otomatis kan nanti ketika sudah ada workshop dan sebagainya akan saling menguatkan. Kemudian mengedukasi anggota komunitas, mengintegrasikan pembelajaran, memadukan pembelajaran. Mungkin dari si A menggunakan model pembelajaran A, pembelajaran 1, si B menggunakan pembelajaran 2. Nah, itu kita akan saling mendapatkan masukan. Oh, pakai pembelajaran yang seperti ini lebih bagus, lebih enak. Itu bisa kita contoh dan kita terapkan. Manfaat bagi peserta didik, pelaksanaan pembelajaran makin menarik. Jadi ya, harapannya dengan Kombel itu ketika diterapkan hasil-hasil Kombel, hasil diskusi Kombel diterapkan dalam pembelajaran di anak didik kita, pembelajaran kita makin menarik sehingga aktivitas makin maksimal. Hasil pembelajaran maksimal terwujudnya karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin itu dulu yang disampaikan, sehingga dari gambaran ini memang nyata bahwa komunitas belajar kita ini penting ya, penting kita lakukan, dan harapannya ketika kita menganggap penting itu kita terlibatnya juga serius, nggak tanggung-tanggung ya, serius, sehingga betul-betul kita bisa memperbaiki diri baik dalam pembelajaran ataupun dalam keilmuan-keilmuan yang lain yang mendukung. Ya. Kemudian terkait dengan pengurus Kombel nanti monggo dimusyawarahkan nanti. Karena yang jadi ketua siapa, sekretaris bendahara siapa, kalau perlu iuran ya iuran, makan bareng-bareng bisa aja. Ya. Oke, saya kira demikian dulu dari presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Terima kasih pada Pak Siti yang sudah menyampaikan program dari Kombel kita, Kombel Pagar Besi. Ini ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya kepada Bapak Siti Eri Susanto. Kesempatan kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu Guru. Monggo, ada yang mengajukan pertanyaan? Enggak, bertanya nggak ngerti loh dia. Berarti dikasih pertanyaan. Terima
Terima kasih. Nah ini untuk kompel ini saya sebenarnya pernah dapat sertifikat tapi tidak pernah ikut. Pernah dapat sertifikat tapi tidak ikut. Saya pernah dapat dari SMP Bangsa 1. Nah ini karena di sini belum ada kompel. Nah ini mungkin secara apa ya, tujuan ke dalam untuk para guru yang ada di sini ini gimana sifatnya untuk kompel ini? Apa harus selalu ada istilahnya seperti melakukan seminar-seminar atau pertemuan-pertemuan yang berhubungannya dengan pendidikan untuk memajukan pendidikan intinya seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya sebetulnya kalau dilihat dari pengertian tadi nampaknya nggak ada yang manfaat dapat sertifikat, nggak ada juga. Jadi artinya kalau lihat manfaat, ya tujuan itu murni memang dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi sertifikat atau lain-lain itu ibaratnya hanya bonusnya aja. Jadi itulah. Kemudian dengan tujuan yang jelas itu diperlukan otomatis orang-orang yang berpengalaman dalam mengarahkan. Nah disitulah mungkin di situ baru kita perlu mengundang orang-orang yang punya pengalaman, orang yang berkapasitas. Nah disitulah terjadi tambahan ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang punya pengalaman yang lebih. Nah, kalau dirasa masih cukup dengan kemampuan internal, ya nggak apa-apa, kena manfaat internal dulu. Jadi istilahnya teman-teman yang punya kapasitas bisa memberikan ilmu tambahan dan sebagainya, ya nggak apa-apa, tampil, nyampaikan. Ya, contohnya misalnya Bu Hari itu sudah melakukan penelitian ya, nanti bisa dipresentasikan, otomatis kan ada gambaran. Oh ternyata karakter siswa gini lah, itu kan ada ilmu tambahan dalam mereka untuk mewujudkan tadi hasil belajar yang maksimal. Jadi kalau lihat dari definisi tujuan ini tidak mengarah ke sana, tetap fokus pada hasil pembelajaran. Tapi kalau kaitannya dengan sebagai syarat dan sebagainya itu sisi lain yang itu nanti bagian ketua, sekretaris yang memfasilitasi bicaranya untuk sertifikat, bicaranya biar masuk dalam BMM dan sebagainya ya. Ya, jadi ketua dan sekretarisnya ini yang nanti masuk bendaharanya. Ya, nanti makanya dibentuk pengurus untuk bisa mendapatkan yang lain-lain. Tapi kalau tujuan aslinya ya tetap pada hasil belajar. Ya, nanti idealnya ya hasil belajar yang sampai tulis di rapot itu memang betul-betul nilai asli sampean. Nilai asli sampean dan legowo, itu berarti sukses. Jadi bukan maksudnya nilai asli yang baik ya, bukan nilai asli yang sing elek itu pun elek, kan gitu. Nilai asli yang baik yang sampean berikan dan memang hasil dari siswa betul, hasil kerja siswa. Itu ukuran suksesnya bisa dari situ. Iya. Itu ya, maksudnya gitu ya. Ada ya. Enggak, sudah. Gimana? Oh, bukan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MGMP IPS pernah mengikuti komunitas belajar, di mana ketua mengundang narasumber yang punya kemampuan sering membuat aksi nyata di BMM. Akhirnya ketua MGMP mengundang dan memberikan cara-cara bagaimana trik-trik membuat aksi nyata. Jadi intinya mengundang.
Pertanyaan saya, apakah nanti di komunitas belajar SMP 2 Rambi Puji nanti apakah akan mengundang narasumber yang akan memberikan trik-trik bagaimana pembelajaran yang baik, bagaimana membuat aksi nyata di PMM yang baik, dan pembuatan kinerja yang baik, apakah itu termasuk seperti itu? Kalau kita melihat bergerak dan berinovasi, bergeraknya seperti apa, inovasinya nanti seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi acuannya kita undang dari luar itu kembali pada tujuan. Jadi tujuannya tadi kan ujungnya kan meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar itu dicapai karena pembelajaran kita baik. Nah, untuk pembelajaran yang baik mungkin ada beberapa ilmu yang harus dikuasai. Ya, nah di situ kalau misalnya ilmu-ilmu yang harus dikuasai itu ada di antara kita yang punya, ya sementara memanfaatkan yang ada. Tapi kalau di situ nggak ada, kita harus undang, ya kita undang. Tapi saya trik-trik membuat apa? membuat sukses jawab pertanyaan tuh ya ada. Nah itu harapannya kalau kita memang tujuannya ke situ, ya bukan tujuan apa sertifikat atau apa, ya mungkin tidak terlalu penting buat trik-trik itu. Tapi betul-betul bagaimana cara kita belajar dengan baik dengan hasil yang baik. Ya, jadi bukan trik-trik jalan pintasnya maksudnya ya, tapi trik-trik untuk bisa mengoptimalkan pembelajaran itu. Jadi intinya kalau dirasakan ilmu yang ada di antara kita, jadi kolaborasi itu bisa saling nih ya. Mungkin yang paling pakar ketua kurikulum, pakar kurikulum paling pakar seharusnya kan ya. Ini sumber utama ini. Pakar kurikulum sumber utama sebagai narasumber keilmuan terkait dengan mengajar. Nah, itu nah, baru nanti yang lain-lain menambahkan. Mungkin yang kuliah S2 ini mungkin itu potensi untuk bisa di ini ya. Nah, kecuali kalau nanti nggak tahu untuk syarat-syarat dapat sertifikat dan sebagainya itu harus ada materi gini, materi lah, itu nanti mungkin ketua yang pelajari, sehingga kalau memang orientasinya dapat sertifikatnya ya kita sesuaikan. Tapi kalau orientasinya ilmu beneran, ya kita optimalkan ilmu yang kita miliki. Kalau kurang kita datangkan dari ya, kalau memang kita masih punya kapasitas yang bisa ini ya kita manfaatkan. Ya baru nanti kalau nggak kita kekurangan bisa mengundang dari luar. Ya, gitu Agus. Mungkin yang lain mungkin ayo mojok tok ayo pertanyaan ayo ada mungkin mohon maaf kalau belum ada ini, mungkin sedikit pertanyaan pada teman-teman ya. Kira-kira kalau selama ini jenengan dalam proses pembelajaran itu kira-kira wis memenuhi ini belum? Pembelajaran yang menarik dalam arti aktivitas belajar siswa signifikan, kemudian hasilnya. Nah, jadi ketika belum itu paham nggak kira-kira kendalanya apa? Kendalanya apa? Itu barangkali sebagai bahan diskusi kita di komunitas belajar ini. Jadi kita cari solusi. Nah, tentunya cari solusi yang trik-trik tadi, kerjanya enteng, tapi hasilnya maksimal. Nek kerjane abot hasil maksimal itu ya padha ae, gak akan dilakoni. Tapi cari kerja yang ringan tapi hasilnya maksimal. Mungkin ya contohnya aja misalnya sing gawe sitok, sing nyontoh wong 10, kan sing nyontoh kan enteng. Hasilnya sama. Itu barangkali mungkin trik-trik semacam itu bisa aja di ini. Jadi itu salah satu bahan diskusi di rombel itu. Jadi kita cari sesuatu yang kerjanya enteng tapi hasilnya maksimal.
Jadi monggo itu saya pikir perlu diungkap ya. Jadi teman-teman tuh kendalanya apa? Kecuali satu kendalanya males ya. Ya kalau males tuh ya. Makanya sebenarnya males tadi bisa diatas dengan cari trik yang kerjanya enteng tapi hasilnya maksimal. Itu bagi pemalas cocok itu. Kerjanya titik tapi hasilnya maksimal. Tapi bagi orang sergap, wah kok enteng ini kurang. Nah, itu mungkin bisa gitu. Jadi kalau karena kendalanya karena malas, memang kita perlu diskusi untuk cari trik kerja yang enteng gimana kira-kira. Mungkin seperti itu. Terima kasih untuk penjelasan dari Pak KS mengenai mobil. Sedikit saya tambahkan di sini, tadi sudah disampaikan bahwasanya ada 3 ide besar dalam mengoptimalkan Kombel. Yang pertama ada fokus pada pembelajaran, terus yang kedua budayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, terus yang ketiga adalah berorientasi pada hasil belajar usaha didik. Namun sebelum kita beranjak ke nomor 2 dan nomor 3 ini, ada kalanya ada baiknya kita tuh evaluasi diri dulu dengan 4 pertanyaan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah apa yang harus dipelajari peserta didik. Jadi yang pertama adalah tujuan pertama adalah apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Itu yang pertama. Jadi punya apa yang harus dipelajari oleh peserta didik. Itu fokus di pembelajaran dengan bertanya dulu. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik? Jadi apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh murid misalkan? Apa yang harus dipelajari oleh murid? Terus apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh murid? Jadi ini penting bagi kita sebagai pendidik ya, kita harus punya tujuan. Tidak serta-merta datang kelas, moral, buka pelajaran hari ini anak-anak, kita harus punya tujuan dulu. Terus kemudian bagaimana mengetahui bahwa murid itu sudah belajar? Bagaimana kita mengetahui bahwa murid itu sudah belajar? Itu harus kita pahami juga. Berikutnya bagaimana cara memantau pembelajaran murid? Apakah dibiarkan, apakah dikasih tugas, apakah dibimbing, itu perlu kita pahami juga. Bagaimana mengetahui bahwa murid itu telah belajar. Terus berikutnya, bagaimana cara memantau pembelajaran murid. Memantau pembelajaran murid. Kemudian, ini saya panggil lagi, apa yang harus dilakukan murid? Apa yang harus dilakukan guru jika beberapa murid tidak belajar? Apakah dibiarkan? Apakah hanya dikasih teguran atau gimana? Itu harus kita laksanakan juga ya. Jadi apa yang harus kita lakukan jika ada murid itu tidak belajar? Ya. Berikutnya, iya. Jadi kalau kita fokus pada belajar memang gitu Pak. Jadi harus benar-benar memahami apa yang dimiliki oleh murid dan karakter murid. Terus kalau misalkan dia tidak mau, dukungan apa yang harus kita berikan pada murid? Apakah beri motivasi, apakah memarahi, apakah bagaimana, itu nanti harus kita laksanakan juga. Jadi dukungan apa yang akan diberikan kepada murid? Jadi kita perlu mendukung. Misalkan tadi sempat kita ngobrol dengan wali kelas, ada anak yang 7F mungkin ada buku. Ya, buku 7F itu maunya cuma sama gurunya gitu kan ya. Ya, kalau pada orang tuanya itu agak sedikit memberontak. Ya harus kita dampingi gitu. Atau mungkin tadi Bu Ita ya sempat menyentuh tentang anak ya yang sedikit ekstra ya. Jadi yang satunya bagaimana Bang tadi sudah saya urusi ini saya urusi. Ya tidak apa-apa kalau misalkan yang satu ini bisa diam, yang lain yang satunya misalkan agak sedikit aktif, ya sudah kita kasih pujian misalkan seperti itu. Itu salah satu dukungannya. Ya dipuji aja, kamu hebat, kamu tuh anak pintar. Lama-lama kan luluh nanti anak itu. Iya. Itu kan bahasa BK ya Bunda.
Jadi sering memberi pujian. Berikutnya apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa murid telah belajar? Jadi kalau tadi misalkan ada anak tidak belajar terus kasih dukungan apa, nah sekarang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan jika ada beberapa anak telah belajar. Kalau tadi ada yang tidak belajar, nah sekarang yang semangat gitu. Apa yang kita lakukan? Kemudian pengayaan seperti apa yang diberikan pada mereka? Ini kalau sudah anaknya sudah semangat belajar, maka kita beri motivasi juga dengan cara pengayaan. Nah itulah kalau kita fokus ke pembelajaran seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan pertanyaan yang harus kita pahami agar kita fokus pada pembelajaran. Terus di sini masalah sertifikat, saya singgung sedikit ya. Kita bisa mengeluarkan sertifikat, bisa saja, tapi itu harus ada imbal baliknya. Tidak serta-merta kita mengeluarkan. Jadi ada bukti dukung, misalkan katakanlah kita mendatangkan materi atau kita internal materi dari kita sendiri, maka harus ada cara kasar aksi nyata ya. Seperti kemarin di FGP IPA itu sederhana, cuma membuat video pembelajaran ya, story ya, stop motion ya, stop animation ya, sederhana. Tapi kalau misalkan dipikir ruwet saja sudah tidak buat saya, karena saya sertifikat ya sudah kalau gampang gitu. Tapi kalau saya pikir-pikir kok begitu menantang gitu, karena apa? Di samping kita dapat ilmunya, kita nanti juga dapat manfaatnya untuk pembelajaran. Jadi terpaksa ya harus mengumpulkan tugas itu agar ada sertifikat. Mungkin sama nanti kalau misalkan di Kombel ini harus mengeluarkan sertifikat, maka setiap guru harus membuat aksi nyata atau tugas tagihan produk seperti itu. Karena mungkin satu sebagai laporan kita ke sekolah, nanti berikutnya ke dinas seperti itu. Jadi mungkin suatu waktu ada mengundang pemateri ataupun dari pihak internal kita memberikan materi sama. Jadi kalau misalkan mau menampilkan sertifikat, maka tiap guru harus menghasilkan produk seperti itu. Lumayan untuk sertifikatnya mungkin bisa dibuat di Silakon ataupun di PMM. Jadi tidak harus kemana-mana, tidak harus share link ini ke tiap grup, jangan. Jadi cukup di sini aja. Dan itu pun ini aturannya bisa dilaksanakan setiap minggu. Mungkin Bapak sudah kita laksanakan tiap hari ya, tiap hari Kamis mungkin ya. Itu sudah salah satunya adalah mengaktifkan Kombel kita. Tapi itu tidak bersertifikat mungkin ya, sebagai kolaborasi saja seperti itu. Kalaupun mungkin nanti mau sertifikat itu mungkin butuh waktu tertentu, apakah 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali seperti itu. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanggung jawab kepala sekolah ya? Bisa Pak, berarti kita pilih. Jangan. Jadi kandidatnya Bu Risma, Pak Bakir, Bu Laila. Tiga dulu ya, kenapa ya? Ya udah kandidat cuma akeh Pak, Bu. Sekarang yang mulai Bu Risma kata. Bu Risma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wes, menang guys. Sudah. Menang dah, wes. Jadi sekretaris Pak Bakir. Bu Ari sekretaris. Lo iki sekretaris Bu Ari. Kalau di aplikasi sudah ada Pak koordinator Bu Esti, sekretaris Bu Ari. Ya tadi kan sepakati boleh dirubah. Jadi ketua Bu Risma, sekretaris oke nggak berubah apa Bu Ari. Ya, bendara. Ada koordinator Pak. Koordinator berarti di atas ketua koordinator. Tidak, di bawahnya. Di atasnya Pak. Di bawahnya ketua. Ketua, koordinator, sekretaris. Koordinator apa Pak? Biasanya di tiap kombel itu ada subkombel.
Jadi Oh, misalkan- suku pelajar iya. mapel gitu ya? Iya. Mapel mapel ya? Open mapel. Berarti kan tidak hanya satu kan, masing-masing mapel. Nah, nanti yang mengkoordinir itu BST koordinatornya. Oh, koordinator tuh berarti koordinator ini ya, koordinator sub kombel. Koordinator BST oke tetap. Ya, berarti ketua Bu Risma, sekretaris Bu Ari, bendahara. Nah, ini bendahara belum. Bendahara. Oh, itu Bruno. Sebentar toh. Nama nih bendahara. Ya gak apa sih sebenarnya. Maksudnya kalau bendahara bukan bendahara asli, itu prosesnya urunan DC baru belonjo. Bendahara ini loh, bendahara ini. Tapi kalau atau minta ke bendahara asli baru bisa belanja. Ya. Bisa seperti itu. Nek bendahara asli langsung ACC. Bendahara punya saya. Ibu Bruno ya, bendahara Bruno. Oke. Ibu Bruno. Sepakat itu Bruno urunan berapa lu? Bendahara bayangan. Disepakati setiap ada acara kombel makan enggak? Pilih makan atau tidak? Kalau urunan enggak. Gantung waktunya. Ya boleh mau cari ketua dan bendaharanya. Baik, saya kira sudah ketemu nih ya. Jadi ketua Bu Risma, sekretaris Bu Ari, bendahara Bu Retno, koordinator Bu Esti. Baik, saya kira itu untuk monggo Bu. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memantapkan komunitas belajar kita, Kombel Pagar Besi SMPN 2 Rambi Puji. Mudah-mudahan nanti ke depan pengurus bisa mengaktifkan komunitas belajar kita ini sehingga betul-betul eksis demi kemajuan pendidikan, belajar sehingga ada hasil pada anak didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pembukaan sudah kita lewati, kemudian pengarahan dan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah juga sudah, tanya jawab juga sudah, yang terakhir yaitu penutup. Karena sudah menghasilkan hasil yang baik dalam pertemuan hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum